Jumpa kembali bersama channel Bullfrog IDN, membahas seputar peternakan katak bullfrog. Ya, di sini kita akan mulai mereview cara perawatan indukan. Jadi indukan di sini baru saja berkurang lagi karena ada teman yang ingin mencoba budidaya juga. Di sini saya mempunyai 5 pejantan dan 4 betina. Cuma 5 jantan dan 4 betina saja. Ini perawatannya cukup mudah ya lur. Jadi untuk masa kawin tanda-tandanya itu kalau di sini berbeda dengan mungkin peternak lain yang punya metode sendiri. Kalau di sini pejantan mau kawin ibarat birahi itu dia selalu bunyi tanpa henti ya lor. Jadi tiap saat itu bunyi. Sampai ada yang loncat-loncat di tembok ini, saking birahinya dia cari betinanya. Terus untuk perawatan harian ya cuma seperti ini. Menguras kolam ini kalau benar-benar ini kan masih sedikit ya. Ibaratnya populasinya sedikit untuk satu kolam ini. Jadi saya ganti air ini kurang lebih 2 atau 3 hari sekali. Karena baru terlihat kotor itu setelah 2 hari atau 3 hari. Nah, untuk di sini ini saya coba dengan masukan teman-teman peternak yang lainnya itu saya kasih protein hewani, khususnya kayak kalau nggak jangkrik, ulet Hongkong itu nanti saya kasih seminggu 1 kali 2 kali itu saya pasti kasih ini, dan hasilnya itu sama cepat birahi yang pertama, dan nafsu makannya ini jadi luar biasa. Ini tadi setelah saya kasih makan 1 genggam segini, tinggal beberapa biji saja. Untuk pakan dijamin sangat irit sekali untuk pelihara katak lembu ini. Saya beli 1 kilo kurang lebih habis itu sudah 1 bulanan lebih. Itu saya beli 1 kilo saja. Ini saya pakai PF pakan induk. Jadi kalau kalian lihat konten sebelumnya yang bibirnya luka itu, yang saya obatin, yang terparah, itu sudah minta kawin di sana. Ibaratnya dia sangat birahi sekali dan ada indukan yang menggendang telur. Jadi saya sudah pijahkan di sana, semalam sudah ibaratnya sudah saling gendong seperti itu. Tiap siang pasti lepas. Belum tahu apa sebabnya. Tapi mungkin dari betinanya itu masih belum siap. Jadi kalau siang itu lepas sore, siang sampai sore lepas, nanti setelah maghrib atau ketika gelap malam datang pasti nyatu lagi, ibarat gendong-gendongan seperti itu. Untuk bibirnya semua sudah sembuh ya lor. Jadi cukup dengan super tetra 2 kapsul saja semuanya sembuh.
Untuk videonya sudah saya upload bagaimana cara menyembuhkan katak yang bibirnya terluka. Saya kurang tahu kenapa bisa terluka, atau mungkin karena stres dia nabrak-nabrak, atau mungkin juga saya yang mengasih pakan jangkrik itu, lalu jangkriknya naik ke tembok, lah dia coba menangkap, makanya bibirnya luka-luka. Terus antisipasi saya, jadi ketika saya kasih pakan jangkrik itu, saya kasih busa spons seperti ini, saya taruh di tengah, jangkriknya saya taruh di sini, supaya apa, biar kalau renang dia punya waktu untuk nangkap sebelum naik ke tembok. Jadi antisipasi saya cuma seperti itu sekarang. Ini pakannya, oh kalau kalian dengar itu tadi dia coba makan. Nah, seperti ini. Ini kadang saya pancing seperti ini dia mau. Tapi karena mungkin sudah kenyang. Nah, untuk perawatan induk sangatlah mudah ya, lor. Kalian bisa beli dimanapun. Yang terpenting kalau indukan bagus atau indukan jelek, yang penting sama-sama belajar dulu. Mau dikatakan jelek, ya kita berusaha agar bikin bagus. Kalau indukan bagus, ya berusaha untuk dipertahankan bagus, seperti itu. Jadi ini masih muda-muda ya, lor. Menurut saya usianya masih muda-muda. Dan yang kawin sudah 2 minggu yang lalu, telurnya sudah netas di sana. Ini saya bahas satu persatu dari indukan, nanti ke cebong, nanti terus ke parcel untuk minggu depannya ya. Nah, kita lihat betinanya. Jika kalian lihat, ini sangat sehat ya, lor. Nah, ini kalau betina sakit kayak seperti itu, dia diam saja. Nah, ini kan aktif sekali biasanya. Kayak seperti yang ini ada di konten yang sebelumnya. Jadi indukan ini tuh setelah melahirkan itu terkena ambien kurang lebih hampir berapa? 2 minggu. Hampir 2 minggu ambien nggak sembuh-sembuh. Penanganannya gimana? Ini saya selama 2 minggu itu saya diamkan saja. Terus begitu saya memindahkan, karena yang jongos, apa ibaratnya yang mulutnya terluka itu saya kawinkan. Terus saya pindah ke cebong, anakan yang udah netas itu ke sana semua. Jadi ketika saya pindah, kan saya ambil indukannya satu, masukin sini. Tetapi yang jantan dulu, yang jantan 1 hari saya lepas sini dulu. Kemudian malam berikutnya betinanya. Nah, kondisi betina ini yang setelah melahirkan ini masih belum sembuh. Hasil saya pijit-pijit perutnya. Selang 10 menit, percaya atau nggak percaya, ambilnya sudah masuk lagi. Ibaratnya kalau kalian pengen tahu bagaimana minggu lalu seperti apa kondisinya, ini setelah saya pijat-pijat seperti ini perutnya sampai ke bawah, sampai ke ibaratnya ke pantatnya belakang itu, saya diamkan. Paginya saya cek sudah sembuh total, benar-benar kayak nggak ada apa-apa, dan sekarang sehat. Beruntungnya di situ. Ini ambien sudah 2 minggu lebih. Setelah saya pijet paginya itu langsung seketika ambilnya sembuh. Jadi mungkin itu sedikit tips ya. Saya juga tanya-tanya ke beberapa teman peternak lainnya itu,
ini gimana mas, ini gimana, ambilnya seperti apa penanganannya. Nggak usah khawatir, paling 3-4 hari sudah sembuh. Sudah saya seminggu, sudah saya biarkan seminggu masih belum sembuh. Terus saya tangani, masih belum saya tangani, maaf. 1 minggu itu masih belum saya tangani, terus masuk minggu kedua saya belum tangani, terus begitu ada yang birahi dan ada yang saya rasa sudah betinanya sudah bertelur, waktu saya memindahkan anakan kecebong yang sudah menetas ke sana itu, ini saya pijat itu sudah sembuh. Entah mungkin, jadi selama 2 minggu itu betina ini ketika ambil itu nggak mau nggak mau makan, jadi sudah nggak makan 2 minggu, kemarin itu sudah 2 minggu nggak makan dia, tapi alhamdulillah sekarang masih sehat-sehat saja. Nah, responnya bagus. Ini senjata buat apa? Kalau saya iseng-iseng pengen cari kesibukan, pengen lihat, karena ketika ke belakang rumah itu saya pengennya relax, santai, dengan bercanda sama kata-kata ini ya, Lur. Nah, seperti ini contohnya. Ini saya pancing-pancing seperti ini, saya seneng, bisa jadi penghilang stres ya, Lur. Seperti itu ya. Itu masih muda sekali, calon indukan masih muda sekali. Saya pengen tahu, pengen belajar bagaimana cara, ibaratnya bagaimana membuat induk yang bagus itu seperti apa. Ini sama ya lor, sama 1 minggu kurang lebih 1 atau 2 kali saya kasih protein hewani dari jangkrik atau ulat Hongkong. Dan ini ini yang jongos, ibarat yang parah mulutnya itu sekarang sudah birahi, dan mulutnya itu masih sedikit sedikit. Oke, jadi seperti itu ya lor, untuk membahas ini seputar indukan itu. Jadi ciri-cirinya jika jantan ini sudah menggila, ibaratnya sering nabrak-nabrak, sering bunyi, sering berantem sama temennya, itu dia tandanya sudah birahi maksimal. Jadi untuk eh, itu maka saya taruh indukan. Sebenarnya indukan ini perutnya masih belum, ibaratnya telurnya itu masih belum matang, tapi ini saya paksakan coba jodohkan ini sampai eh, saya tunggu sampai kurang lebih 4 atau 5 harian. Jika masih belum bertelur, nanti saya akan kembalikan lagi ke sini. Oke, jadi sekian pembahasan tentang induk katak lembu. Nantikan video selanjutnya hanya di channel Bullfrog IDN.